Udah nunggu ibu akses. Ya sebelumnya mungkin sembari kita menunggu dari narasumbernya, di sini saya nggak sendiri nih teman-teman, ada partner saya juga di khususnya di Kastrat, ada Teh Farah juga nih. Kita di sini ya berdua akan uh, berbincang juga bersama dengan narasumber kita untuk episode hari ini, yaitu tentang apa kabar vaksin COVID-19 dengan Bu Suci. Sebelumnya mungkin kita menunggu terlebih dahulu dari Bu Sucinya. Barangkali dari teman-teman ada yang ingin menyiapkan pertanyaannya, bisa disiapkan terlebih dahulu sebelum nanti kita masuk ke sesi diskusi.
Ya, sebelumnya mohon maaf ya dikarenakan dari narasumber kita sedang ada gangguan. Mungkin dari teman-teman bisa ditunggu terlebih dahulu ya, sembari menyiapkan beberapa pertanyaan yang mungkin nanti akan ditanyakan oleh teman-teman kepada narasumber kita. Mungkin sebelumnya berbicara perihal vaksin COVID sendiri kan kita sudah banyak ya beberapa vaksin yang beredar di Indonesia khususnya. Nah, mungkin barangkali dari teman-teman ada yang ingin berbagi pengalamannya dan bisa ditanyakan, dipersilahkan. Ya, Ya, baik, terima kasih. maaf ya. Sebelumnya selamat sore, Ibu. Selamat sore. Kedengaran suara saya? Kedengaran nggak? Terdengar, Ibu. Oke, ya. Ya, sebelumnya Ibu perkenalkan, nama saya Meira dari Angkatan 2019. Saya juga dari Biro Kastrat. Di sini saya ditemani oleh Teh Farah, Ibu, untuk kita berdiskusi bersama perihal apa kabar vaksin COVID-19 untuk tema podcast kita pada sore hari ini. Eh, Barangkali Ibu mungkin bisa disampaikan terlebih dahulu, barangkali ada yang perihal apa itu vaksin yang sedang ramai pada saat ini mungkin, Bu. Iya, boleh ya. Tapi sebelumnya saya mau nanya dulu, semuanya udah divaksin belum yang di sini? Merah sama Farah udah Uh, divaksin? sudah Udah ya? Udah vaksin keberapa? Pertama atau kedua? Udah lengkap dua-duanya? sudah lengkap Bu, untuk Meira sendiri mah. Kalau untuk Udah. Farah baru dosis pertama. Dosis pertama, oke. Kemarin dikasih tahu nggak? Kalau biasanya kan di kartu vaksin suka ada ya nama vaksinnya apa? Ada nggak keterangannya? Yang Farah sama Merah Ada, biar dijadikan contoh ada Bu. kebiasaan. Hmm. Apa? Ada Ibu. Farah apa? Farah dan Merah dapatnya apa? Yang Sinovac Ibu kalau Meira. Kalau Merah Farah dapatnya AstraZeneca. AstraZeneca ya. Yang lainnya kalau saya baca juga sudah pada ini ya, sudah pada apa? Sudah pada vaksin ya. Nah, di sini kan Meira sama Farah dapat vaksin yang berbeda gitu ya. Nah, tapi sebelumnya kita belajar dulu nih ya. Saya mengingatkan lagi tentang sistem imun. Apa itu sistem imun dan apa itu vaksinasi. Oke. Kalau Farah dan Merah sudah tahu nggak kenapa harus divaksin ini? Harus divaksin COVID. Ini tujuannya apa sih vaksinasi? Tujuan vaksinasi apa kira-kira? Jadi sebenarnya kalau tujuan vaksinasi kan untuk meningkatkan, membantu, mempercepat untuk peningkatan daya tahan tubuh ya, sistem imun. Nah, sebelumnya saya beritahu kita kenal ada yang namanya infeksi. Apa itu infeksi? Infeksi itu adalah masuknya zat asing kita sebut antigen ke dalam tubuh. Nah, infeksi itu bisa disebabkan bakteri, bisa juga disebabkan virus, ya. Bisa juga disebabkan apa namanya jamur atau kapang. Nah, itu termasuk infeksi. Nah, kalau yang disebut dengan penyakit COVID, infeksinya adalah dikarenakan virus yang kita sebut dengan COVID virusnya, ya, coronavirus. Nah, virus corona itu yang bisa COVID-19, ya. Jadi seperti itu. Jadi harus tahu dulu nih apa itu infeksi. Nah, kalau misalnya infeksi ada dua macam berdasarkan waktu infeksi. Jadi ada infeksi primer. Primer itu artinya infeksi yang pertama kali. Nih, infeksi primer. Jadi kalau misalnya belum pernah sakit COVID dan belum pernah vaksinasi, nah terus terserang COVID, penyakit COVID. Nah, itu sakit COVID-nya dikarenakan infeksi primer, ya. Nah, tapi sudah pernah vaksinasi dan sekarang terkena penyakit COVID. Nah, itu berarti termasuknya adalah infeksi sekunder. Jadi seperti itu, ya. Jadi harus tahu nih apa bedanya infeksi primer dan infeksi sekunder dulu. Nah, kalau misalnya vaksinasi, tujuannya apa? Tujuannya supaya nanti ketika terinfeksi COVID, kita penyakitnya tidak terlalu parah. Nah, itu tujuan vaksinasi ya. Jadi, vaksinasi itu belum tentu bebas sama sekali dengan infeksi sekunder. Tapi minimal dia bisa menurunkan resiko ketika kita terserang gitu. Ya. Jadi udah seperti itu. Jadi kalau misalnya Farah sama Merah ini sudah sudah vaksinasi, udah bagus nih. Sudah membantu untuk mencegah reinfeksi ini ya untuk COVID. Ya, bentar ya. Oke. Ya.
Nah, terus kalau misalnya vaksin Ya, nih, Ibu. vaksin kan, nah, saya lanjutin dulu ya, biar jelas dulu nih. Nah, kalau misalnya tadi Farah pakai AstraZeneca, nah, terus Meira pakai Sinovac. Nah, apa yang membedakan? Yang membedakan pertama, ya pasti ini ya, yang pasti adalah produsen dari vaksin tersebut, itu sudah beda. Yang kedua adalah jenis-jenis vaksinnya. Nah, itu yang berbeda. Ya, jadi ada yang dapat Sinovac, ada yang dapat AstraZeneca, bedanya adalah di jenis atau macam-macam vaksin tadi gitu. Oke. Ya, ada yang mau ditanyakan dulu nih, Pak Merah, dari penjelasan saya dulu ya, biar santai aja ya kita ngobrolnya. Ya, Ibu. Terus Bu paling mau mempertanyakan ini Bu perihal kan kalau dilihat-lihat itu dari corona sendiri itu kan masih berlanjut gitu ya Bu. Nah, apakah untuk sejauh ini tuh virus corona ini tuh sudah mulai melemah atau misalkan makin berkembang dengan pesat dan menghasilkan yang terbaru lagi gitu Bu, terutama untuk yang vaksin ini gitu Bu, apakah itu mempengaruhi juga ke dari si virus ini atau bagaimana ya Bu? Nah, kalau virus itu adalah makhluk hidup ya, yang menciptakan virus sama manusia itu sama-sama ya. Jadi kita makhluk hidup diciptakan oleh Allah. Nah, kenapa yang namanya COVID itu dia bisa mengalami mutasi nih? Mutasi ya, kan kita dulu kenal ada yang COVID alpha, beta, dan sekarang kan delta ya. Nah, ternyata dia bermutasi tujuannya biar dia bisa tetap hidup dalam tubuh manusia. Karena dia apa namanya? Dia tidak bisa hidup tanpa sel inang. Nah, makanya ketika di manusia dia akan melakukan mutasi. Nah, sampai kalau misalnya ditanyakan sampai kapan, sampai mutasi itu sudah tidak bisa terjadi lagi. Kalau misalnya larutan, mungkin sampai larutannya itu jenuh. Nah, baru setelah itu tidak akan terjadi mutasi. Ya, jadi kalau sampai ditanyakan ini kapan ya, sampai mutasi virus itu sudah tidak bisa dilakukan lagi. Makanya kan kalau misalnya sekarang kan pemerintah bilangnya adalah hidup berdamai dengan virus ya. Bukan apa-apa ya, karena sampai sekarang vaksin itu tujuannya adalah untuk mencegah supaya nanti kalau terinfeksi itu tidak semakin parah. Jadi seperti itu ya. Ibu dari para izin bertanya, perihal karena kan walaupun memang bagusnya perkembangan vaksin ini banyak juga yang mengincar untuk vaksin kan, tapi ada juga yang menyia-nyiakan vaksinasi karena masih banyak orang yang tidak percaya dengan adanya vaksinasi itu penting. Nah, sekiranya dari tujuan vaksin itu kan untuk mencegah risiko kalau misalnya terpapar dari penyakit tersebut. Nah, jika ada apa resikonya bila seseorang tersebut tidak mendapatkan vaksin? COVID yang ada sekarang ya. Jadi vaksin itu kan ada vaksin yang hidup tapi dilemahkan ya. Nah, ada vaksin yang dimatikan. Memang vaksinnya mati. Nah, ada vaksin toksoid. Nah, terus ada vaksin protein rekombinan ya. Yang sekarang banyak untuk
Ya sebelumnya mohon maaf ya dari narasumber kita ada gangguan, mungkin bisa ditunggu terlebih dahulu ya. Coba, ya. Ya, sempat Ya, terputus maaf Ibu. ya, soalnya putus di sini. Oke, suara saya udah terdengar lagi? Sudah Ibu. Ya, tadi sampai mana ya? Saya lupa. Ini, kalau misalnya tidak divaksin. Nah, kalau tidak divaksin kan berarti dia ketika terkena infeksi virus, berarti itu kan infeksi sekunder primer ya. Nah, berarti daya tahan tubuhnya dia akan menghasilkan antibodi jumlahnya sedikit. Tapi kalau misalnya yang sudah divaksin, ketika diinfeksi oleh virus, ya terjadi infeksi sekunder. Nah, jumlah antibodi di dalam tubuh itu jumlahnya sudah lebih banyak. Artinya apa? Ketika ada infeksi sekunder, tubuh itu sudah bisa mengcounter yang namanya virus tadi. Jadi makanya kenapa yang sudah divaksinasi kalau misalnya terinfeksi efeknya itu tidak lebih parah. Nah, kalau sekarang kan ada banyak macamnya virus vaksin tadi ya, ada Moderna, ada AstraZeneca, ada Sinovac. Nah, itu sebenarnya lebih ke arah potensinya, bagaimana potensi dia untuk menginduksi antibodi dalam tubuh. Dan itu potensi itu tergantung dari jenis vaksinnya. Apakah dia vaksinnya adalah vaksin RNA atau vaksinnya adalah inactivated ya kayak Sinovac. Nah, di situ akan mempengaruhi jumlah titer antibodi yang kita peroleh. Jadi di situ. Jadi kalau ditanyakan kenapa banyak macam vaksin, ya banyak karena jenis vaksinnya pun berbeda dari situ. Iya. Terus apa lagi ya tadi ya? Saya lupa, parah. Ibu izin menambahkan juga, kalau misalnya Ibu kan sekarang vaksin itu kan dikhususkan untuk umur 12 tahun. Bagaimana dengan untuk anak-anak atau balita, apakah diperlukan untuk vaksinasi atau bagaimana Ibu? Sedangkan ada juga anak kecil atau misalnya umur bayi balita yang terkena COVID, tapi dia masih tetap bisa sembuh Ibu. Itu bagaimana ya Bu? Ya, jadi ya itu berhubungan dengan fungsi dari organ imun. Nah, organ penghasil sel imun dalam tubuh, ya. Nah, ketika kita balita, kita baru lahir, organ imun dihasilkan dari sumsum tulang. Nah, ketika balita, sumsum tulang itu ada di semua tulang balita. Jadi semua tulang itu adalah sumsum tulang. Tapi mas tapi kalau misalnya semakin dewasa, tulang itu akan mengeras, ya, tulang mengeras dan hanya beberapa tulang yang menghasilkan biasa untuk produksi sumsum tulang. Nah, itu yang untuk produksi sel imun. Jadi kalau ditanya kenapa pada balita sampai 12 dia sampai 12 18 tahun itu kemarin tidak divaksinasi dulu karena kemampuan dia untuk beradaptasi dan menghasilkan sel imun lebih tinggi dibanding. Jadi
Iya, Ibu. Iya, Ibu, mohon maaf suaranya terputus, Bu. Iya. Oke. Tadi sampai mana ya yang sudah terdengar ya? 12 itu kenapa enggak? Umur yang 1 sampai 12, Ibu. Yang kenapa belum yang itu, Bu? Umur. Kalau misalnya umur 1 sampai 12 itu kan masih dalam tahap pertumbuhan. Nah, kita ingat lagi ada yang namanya tempat produksi sel imun. Ya. Sel imun diproduksi di sumsum tulang. Nah, kalau pada balita, pada anak usia 12, pada balita baru lahir, sumsum tulang itu ada hampir pada semua tulang. Ya. Banyak tulang yang bisa menghasilkan sel imun. Tapi makin lama tulang-tulang tersebut akan mengalami pengerasan. Ya. Artinya apa? Artinya tidak semua tulang akan menghasilkan sel imun, berarti tempat produksi sel imun akan berkurang. Nih. Nah, sampai suatu ketika sel tulang itu sudah padat, ya, terutama kan sampai Ibu, mohon maaf, Ibu, suaranya. Uh, suaranya. Sebelumnya Ibu, apakah suaranya terdengar, Ibu? Soalnya suara Ibu kebetulan terputus-putus, Ibu, di kami, Bu. Dulu. Oke. Ya, gimana Farah sama Meira? Sudah Ibu, sudah cukup jelas. Cuman tadi Oke. terjadi sedikit Ibu karena terputus-putus. Mm-mm. Ya, paling mungkin Bu, mau mengingatkan juga ke teman-teman yang ada di rumah yang sedang menonton podcast ini, jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan gitu ya, Bu. Kita akan Mm-mm. masuk ke pertanyaan yang ada di kolom komentar, Ibu. Yang pertama itu Iya. ada dari Teh Sally, dari angkatan Mm-mm. 2018. Izin bertanya, bagaimana kita melihat untuk yang OTG yang tidak diketahui gejalanya dan tidak tahu apakah dia itu terpapar atau tidak? Sedangkan kan kalau misalnya ingin divaksin itu ada rekomendasi untuk tidak terpapar COVID setidaknya 1 sampai 3 bulan. Mm-mm. Lalu untuk screening melihatnya itu seperti apa? Nah, mungkin itu dulu sepertinya, Bu. Iya, ya, pertanyaan dari Grace Lim ya. Bagus tuh pertanyaannya ya. Jadi bagaimana kita tahu kita itu pernah terpapar atau tidak ya. Nah, kalau misalnya pengujian yang secara kuantitatif diuji di laboratorium, ada yang namanya uji untuk mengetahui kadar antibodi ya. Kadar antibodi tertentu untuk COVID. Itu kalau pengen benar-benar kita pengen tahu nih ya, apakah kita pernah terpapar. Nah, dari situ akan ketahuan nih jumlah antibodi untuk COVID-nya berapa. Nah, itu kalau memang mau tahu sebenar-benar secara kuantitatif. Kalau secara kualitatif, mungkin yang bisa kita lakukan adalah ya, yang bisa kita lakukan untuk screeningnya, kita telusur, kita pernah tidak melakukan kontak dengan yang terkena COVID. Nah, pada saat kita kontak dengan yang terkena COVID, selama 2 minggu kita ada gejala atau tidak? Nih, gejalanya itu banyak ya. COVID itu kan dia reseptornya kan ada di reseptor AC ya,
Nah, gejalanya itu bisa gatal, bisa di kulit, bisa di pernafasan, terus kalau pernafasan kan bisa asma. Nah, bisa ada tekanan darahnya ya, akan menyebabkan gangguan pada tekanan darah. Nah, bisa juga menyebabkan diare karena reseptornya sangat banyak. Jadi, kalau misalnya pengen tahu secara kualitatif, secara screening mandiri, pertama kita lihat ada nggak gejala-gejala itu yang terjadi pada saat kita sudah melakukan kontak. Nah, ya, hampir semua gejala itu ada. Kalau misalnya kita pernah kontak, jadi gatel, ya, terus misalnya ada penurunan tekanan darah, tandanya apa? Pusing. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalnya kepengen pasti, datang ke laboratorium, minta periksa kadar antibodi untuk COVID. Dan itu pasti sudah yakin nih, oh saya sudah terkena terpapar. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya secara kualitatif ya dilihat dari gejalanya aja, pernah atau tidak, gitu ya. Minimal Ya, demam, baik, demam ya, demam yang tinggi ya, merasa demam semalam, terus demam semalam lebih dari 38 ya, itu mungkin waspada juga gitu ya. Nah itu. Baik, Ibu, terima kasih untuk jawabannya. Maka ada pertanyaan lagi, Ibu. Bagaimana dengan orang yang sudah sembuh dari COVID, baru bisa divaksin setelah 3 bulan? Mengapa harus 3 bulan itu? Ya, jadi itu lamanya respon. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa sesudah COVID itu kan yang pertama kali kalau belum vaksin sudah COVID itu infeksi primer. Nah, ketika terjadi infeksi dalam tubuh kita itu ada antibodi. Nah, antibodi itu punya umur, ya. Jadi respon ketika infeksi yang kedua itu ada umurnya. Jadi seperti itu. Nah, makanya kenapa harus 3 bulan? Rata-rata setelah 3 bulan, jumlah antibodinya itu akan menurun balik lagi. Kurang. Nanti kalau misalnya terinfeksi lagi, responnya akan lambat nantinya. Jadi makanya minimal 3 bulan. Kenapa? 3 bulan tuh di dalam tubuh kita masih ada antibodi untuk virus tadi. Jadi gitu. Jadi kalau untuk COVID, 3 bulan itu baru boleh vaksinasi karena selama 3 bulan itu dalam tubuh kita masih ada antibodi tadi. Jadi nggak perlu divaksinasi selama 3 bulan setelah infeksi gitu. Ya. Kalau yang ini ya, kalau misalnya kalian umroh ya, kalau yang kemarin kan virus influenza itu bagusnya kita kan ininya per tahun. Ya, jadi virus influenza juga kalau misalnya kita umroh, kita vaksinasinya adalah tiap tahun. Karena dia punya batas waktu bisa menyebabkan antibodi itu tinggi, bisa mengatasi infeksi sekunder. Jadi waktunya adalah 1 tahun. Jadi gitu. Dan kalau yang ini waktunya adalah 3 bulan. Okay. Ya, baik Ibu, terima kasih. Barangkali mungkin melanjutkan lagi perihal pertanyaan yang sebelumnya. Ada juga yang bertanya, di luar negeri itu ada yang bisa tidak sampai 3 bulan gitu, Bu. Nah, itu tuh kenapa ya, Bu ya? Apakah memang sama saja atau memang bedanya di mana gitu? Ya, jadi kalau misalnya dilihat ya, kita lihat kalau divaksinasi, lihat jenis vaksinnya dulu. Nah, vaksin itu sifatnya spesifik ya. Kalau vaksinnya hanya terdiri satu vaksin tunggal, yang misalnya hanya untuk COVID yang jenis alfa, kalau misalnya nanti kita terinfeksi COVID yang jenis delta, vaksin tadi tidak berguna. Bukan tidak berguna, tidak berfungsi maksimal. Kenapa? Karena untuk yang varian delta, berarti dia belum bisa memberikan antibodi. Jadi seperti itu. Nah, kalau di luar negeri, kenapa kok 1 bulan sudah bisa vaksinasi? Nah, berarti jenis vaksin yang diberikan itu beda dengan jenis yang dia terinfeksi. Itu kemungkinan yang pertama. Nah, kemungkinan yang kedua, memang waktu dia divaksinasi, kemampuan untuk menghasilkan antibodi itu hanya untuk 1 bulan. Jadi seperti itu. Sama kasusnya misalnya kalau ini mirip ya, saya analogikan misalnya dengan pil KB. Nah, bukan pil KB ya,
suntik KB. Nah, suntik KB pun itu tidak untuk satu kali suntik nanti seumur hidup nanti sudah bakal sembuh, nggak kayak seperti itu. Ya, karena ada kemampuan yang namanya vaksin tadi menghasilkan titer antibody. Dan kemampuan itu berapa lama kemampuan itu ada. Jadi seperti itu. Ya, jadi ada yang memang tergantung dari jenis vaksin dan jenis yang kalau dia sudah terinfeksi, jenis infeksinya infeksi apa gitu. Berarti Ibu mungkin kalau untuk vaksin sendiri, apakah sih virus itu yang mungkin yang di luar negeri dengan yang di Indonesia itu kemungkinan bisa berbeda atau memang sama saja atau bagaimana Bu? Atau memang dipengaruhi dengan si tubuhnya dari orang yang bersangkutan aja gitu Bu? Tiap wilayah itu kan berbeda mungkin sepertinya atau bagaimana ya Bu? Nah, nanti mungkin saya ceritain dulu ya. Nah, ada beberapa macam vaksin, ada beberapa macam virus COVID. Ada varian alfa, ada varian beta, ada varian delta, ya, ada gamma. Nah, itu ditemukan pertamanya di mana? Itu yang menyebabkan namanya seperti itu. Untuk varian beta itu di Brazil nih. Nah, kalau untuk varian delta itu ditemukannya di India. Ya. Jadi kalau misalnya sekarang yang mana? Yang di luar negeri, di negeri A divaksinasi dengan vaksin virus alfa. Nah, orang yang dari negara India datang ke negara A, berarti kan dia membawa virusnya apa? Varian delta. Berbeda varian kan berarti beda vaksinnya kan? Makanya kenapa ketika dia datang yang varian delta dicari juga lagi vaksinnya. Dan itu divaksinasi lagi. Jadi ingat, vaksin itu sifatnya spesifik, ya. Jadi satu vaksin yang sekarang ada itu hanya untuk satu varian COVID. Jadi seperti itu. Ya, jadi kalau misalnya kenapa ada alfa, ada beta, ada delta, ya di situ mutasinya di negara tersebut dan itu ditemukan pertama kali di situ. Jadi sampai sekarang itu ada banyak ya varian dari COVID dan yang baru ada vaksinnya pun terbatas untuk vaksinnya. Belum semua varian ada vaksinnya. Nih, jadi perlahan-lahan. Oke. Ada yang bertanya, katanya dia sudah divaksin Sinovac nih Bu, dan seminggu kemudian dia ternyata terkena COVID. Nah, gimana? Apakah vaksinnya tidak bekerja atau bagaimana ya Bu? Nah, jadi gini ya, vaksin itu tidak akan menyebabkan sakit. Itu yang harus diketahui. Vaksin tidak menyebabkan sakit. Kalau setelah divaksinasi dia sakit, berarti vaksin itu belum menghasilkan antibodi yang sudah cukup. Nah, sebelum dia menghasilkan antibodi yang cukup, dia terinfeksi. Jadi terinfeksinya, jadi dalam tubuh sudah belum cukup terinfeksi, makanya dia sakit. Jadi bukan karena dia habis divaksin itu yang menyebabkan sakit adalah infeksi virus hidup. Nah, sedangkan kalau Sinovac itu adalah virus yang dimatikan. Nah, virus dimatikan tidak akan membuat kita sakit, tapi akan menginduksi sistem imun. Beda ya. Kalau menginduksi sistem imun, nah kalau ada infeksi, sistem imun harus cukup supaya dia mencegah keparahan atau mencegah infeksi. Kalau saat setelah vaksinasi, prokes harus tetap terjaga. Karena vaksinasi itu nanti beberapa saat baru akan ada sistem imun. Jadi nggak sekarang divaksin, besok itu sudah bisa lepas masker, itu nggak. Jadi itu yang harus diluruskan ya. Biasanya justru kalau habis divaksin langsung males cuci tangan, langsung lepas masker dan yang lain-lain. Nah itu juga nggak benar gitu. Tetap ya habis vaksinasi prokes harus dijaga gitu.
Ya Bu, berarti kalau misalnya kita melihat stigma yang ada itu kan katanya kalau misalnya yang udah divaksin itu kan kena efek samping dan lain-lain. Bahkan Mm-mm. sempat dari Mera pun melihat dia yang sudah divaksin tapi kena juga kayak virus herpes yang kayak gitu. Berarti itu mah memang di awalnya sudah terinfeksi mungkin ya Bu? Iya, ya bisa juga terjadi seperti itu ya. Jadi kalau misalnya sekarang divaksinnya hari Minggu gitu ya, nah sakitnya hari Kamis ya, sakit COVID. Nah kemungkinan sih bukan karena vaksinnya, tapi apa? Dia sudah terinfeksi sebelum divaksinasi gitu, dan sistem imun kita belum ada. Atau setelah divaksinasi dia terinfeksi, nah itu. Dan ingat ya, inkubasinya itu kan 4 hari ya. Kalau vaksin itu baru kelihatan gejala ya. Kalau misalnya apa nih ya? Inkubasi dari COVID itu baru ada gejalanya dengan berat itu sekitar 4 hari baru ada gitu. Jadi dilihat waktunya ya. Nih. Oke. Ya, Ibu baik, terima kasih. Jadi tercerahkan gitu ya, Bu, buat Mm-mm. teman-teman yang belum vaksin dimanapun. Jadi biar Mm-mm. semangat untuk vaksinnya juga gitu ya, Bu. Nah, barangkali ada pertanyaan lagi nih, Bu. Ya Ibu, jadi Mm-mm. kan kita lagi banyak gembor-gembornya nih, ada informasi Mm-mm. tentang dosis ketiga. Nah, itu kan Mm-mm. sekarang lagi difokuskannya untuk nakes dulu nih, dan bakal akan Mm-mm. dilakukan juga untuk rakyat biasa seperti kita, Bu. Nah, Mm-mm. dianjurkannya itu hanya untuk ibu divaksin. Apakah itu diperlukan, dan jika kalau misalnya dosis ketiganya itu berbeda dari dosis pertama dan kedua, apakah ada efek sampingnya, Ibu? Iya, ya. Nah, saya jelaskan dulu dosis ketiga ya. Nah, tadi kan udah dijelasin ya, ketika kita divaksinasi pertama untuk menghasilkan imun. Nih, tapi imunnya biasanya masih belum cukup. Nah, makanya ada vaksinasi kedua. Nah, vaksinasi kedua itu untuk memperbanyak sistem jumlah sel imunnya, mau sel imun atau antibodinya gitu. Nah, vaksin ketiga, ingat tadi kan ada usianya ya, ada usia yang namanya sistem imun itu bekerja. Nah, makanya dikasih vaksin ketiga supaya apa? Supaya dia bisa bertahan lebih lama untuk produksi antibodi tadi. Bisa sampai 1 atau sampai 2 tahun. Makanya ada booster sistem vaksinasi ketiga. Ya, imun biasanya dipakai itu pengennya kan pakai Moderna ya. Nah, kenapa? Karena dia waktu untuk menghasilkan antibodinya waktunya lebih lama dibandingkan dengan yang lain. Nih, jadi kalau mungkin nanti setahun 2 tahun lagi akan divaksinasi lagi vaksin keempat supaya apa? Sistem imunnya tetap ada. Jadi seperti itu, ya. Jadi kalau misalnya ditanyakan sekarang untuk nakes, ya kenapa untuk nakes? Karena mereka nanti yang akan bertemu pertama kali dengan pasien yang terkena penyakit COVID, terinfeksi. Nah, kalau nanti dengan kita, kalau misalnya ada efek samping, nah, jangankan vaksin, obat pun ada efek samping. Nah, efek samping vaksin belum tentu dikarenakan vaksinnya itu karena kan virusnya tadi. Ya, efek samping bisa juga disebabkan oleh zat-zat yang lain. Karena di dalam vaksin isinya bukan hanya virus tadi, ada senyawa-senyawa lain yang ada ditambahkan di dalam vaksin. Nah, kalau misalnya bisa nggak terjadi efek artinya apa? Kita nanti tidak akan ada imun untuk menghadapi zat asing yang masuk dalam tubuh. Nah, yang harus diyakinkan, yang harus diketahui adalah isi vaksin itu tidak hanya virus, ya. Isi vaksin itu ada lagi, nanti ada pengawetnya. Nih, pengawetnya. Terus ada yang dia kan vaksin bentuknya sediaan langsung disuntikan ke ini ya, parenteral kan ya, subkutan atau yang lainnya. Nah, itu pun ada senyawa-senyawa yang lainnya. Ada enhancernya, ada adjuvannya, ada stabilizernya. Nah, jadi kayak gitu. Ada bagaimana cara surfaktannya, buffer pH-nya. Nah, itu juga bisa memberikan efek samping. Jadi efek samping ketika vaksinasi bukan hanya dari virus, tapi bisa juga dari zat yang lainnya. Meskipun zat itu kita
kita sebisa mungkin zatnya sifatnya inert. Tapi karena ketahanan tubuh seseorang berbeda, nah itu nanti bisa ada KIPI-nya gitu, ya. Ya, baik Ibu, terima kasih. Mungkin Bu Iya. izin bertanya lagi. Perihal kan untuk pandemi sendiri itu kan kita mungkin udah masuk 2 tahun gitu ya Bu, 2 tahun lebih. Nah, Iya, sedangkan untuk penggunaan vaksin ini kan kalau nggak salah itu ada jangka waktu yang cukup lama untuk membuat suatu vaksin atau obat, obat yang ya, baru vaksin. gitu. Ya. Nah, apakah secara pengujian itu memang sudah baik gitu untuk vaksin ini sehingga kan dan sangat cepat gitu mungkin Bu. Nah, itu gimana ya Bu untuk hal itu? Nah, kalau untuk kejadian pandemik ya, di situ ada apa namanya? eh, ada kemudahan yang diberikan oleh pemberi aturan, ya. Nah, kemudahan itu asalkan sudah terjamin. Yang pertama ya, yang pertama kan obat itu disebut obat kalau dia punya efek ya, tidak toksik. Yang terakhir berkualitas. Nah, itu ciri obat ya. Nah, kalau dilihat obat-obat yang misalnya dia toksik ya, nanti dilihat nih ada toksik atau tidak. Nah, jadi ingat sekarang vaksinasi pada pandemik itu diutamakan dia tidak toksik dan berkualitas dan bermanfaat. Jadi 3 hal itu yang diperhatikan. Kalau 3 hal itu sudah mencukupi, boleh di launching. Tapi selama launching, tetap diikuti ada efek toksiknya atau tidak. Jadi seperti itu. Jadi ada beberapa kemudahan. Makanya untuk peraturan-peraturan terbaru untuk vaksinasi itu selalu kita harus ikuti. Ya, jadi misalnya gini, sekarang boleh vaksinasi pakai ini. Ternyata beberapa lama kemudian jangan vaksinasi pakai ini karena ada efek samping ini. Nah, dan itu akan terus diamati. Jadi kalau selama 2 tahun ini, kalau misalnya trial and error, ya semuanya itu sekarang kita sedang mengalami itu gitu. Karena sampai saat ini belum ada yang paling efektif. Nah, karena membutuhkannya itu apa? Nah, yang penting sekarang bisa punya efek dan tidak toksik dan berkualitas itu dulu. Yang penting 3 syarat itu terpenuhi, vaksinasi bisa dilakukan. Jadi seperti itu. Dan syaratnya tidak sesaklek karena kita harus karena kalau misalnya sekarang kalau bisa dibilang taruhannya adalah nyawa gitu. Lebih baik nyawanya dulu diselamatkan. Nah, nanti kita cek efek sampingnya seperti apa. Jadi seperti itu. Baik, Ibu, terima kasih untuk waktunya, Ibu. Sudah cukup banyak informasi yang Ibu sampaikan kepada kami dan itu sangat bermanfaat juga. Dan untuk terakhir, Ibu, kami ingin menanyakan perihal tentang harapannya dari Ibu kepada masyarakat setelah vaksinasi itu seperti apa? Iya, jadi gini ya, yang pertama saya harapkan tuh kita semua membantu untuk tidak menyebarkan penyakit dengan dari diri sendiri. Nah, itu ya. Jadi vaksinasi itu bukan untuk siapa-siapa, tapi selain buat kita, buat orang lain juga, gitu ya. Jadi minimal kita bertanggung jawab atas keselamatan vaksinasi. Nih, vaksinasi pun jangan pilih-pilih. Artinya apa? Saya mau nanti vaksinasinya pakai produksi industri ini. Nah, jangan. Karena apa? Karena kita tidak tahu selama kita menunggu produksi vaksin tersebut, kita terinfeksi atau tidak. Jadi itu ya. Jadi kan kadang nggak mau kalau misalnya bukan industri luar negeri ini yang vaksin. Nah, jangan seperti itu karena kita tidak tahu ya. Kita tidak tahu kapan kita terinfeksi. Nah, yang kedua, kalau misalnya sudah divaksinasi, tetap jaga prokes. Karena umur vaksin kita tidak tahu dalam tubuh kita vaksin itu bisa bermanfaat sampai berapa lama. Nih, tetap patuhi prokes ya, yang tetap menggunakan masker, mencuci tangan dan yang lainnya. Jadi seperti itu. Nah, terutama kalau misalnya nanti makan sehat nih.
selain dari vaksinasi, yang harus diperhatikan, sistem imun itu juga berasal dari makanan ya. Peningkatan sistem imun kita bisa mulai dari makanan. Gunakan konsumsi makanan yang sehat, yang banyak mengandung antioksidan dan yang lain-lain. Jadi itu. Yang paling penting, jaga kesehatan orang lain dimulai dari jaga kesehatan kita. Yang pertama adalah vaksinasi diri sendiri, gitu. Ya. Ya Ibu, mungkin harapannya dari kami juga gitu ya Bu, semoga dari masyarakat pun bisa melakukan vaksinasi dan dari kami pun khususnya mahasiswa biar bisa kembali lagi ke kampus juga ya Bu ya. Untuk, Sama saya juga kangen, lebih suka ngajarnya tuh offline ya daripada online. Kita juga lebih suka ini sih. Nah, kalau kayak gini nanti bersosialisasi ini ya, dengan baik gitu kan ya. Ternyata kalau misalnya offline tuh gak cuman kuliah ternyata ya. Ternyata kan juga bisa berbareng-bareng atau apa gitu. Kita juga menunggu. Makanya saya harapkan semua mahasiswa itu sudah vaksinasi nih. Maka untuk itu, Bu, ini agak sensitif untuk nanyanya, tapi apakah ada dari prodi untuk memberlakukan atau mengadakan vaksinasi untuk khusus mahasiswa, Ibu? Kalau yang kemarin kan kita sudah kerjasama dengan FK ya, yang tanggal berapa ya? Agustus ya, di situ kan ada ya vaksinasi, kalau tidak salah kerjasama antara Fakultas Kedokteran dan Fakultas Farmasi. Nah, di situ ada di situ kemarin. Nah, terus vaksin kenanya itu adalah sekitar tanggal berapa ya? 20 atau tanggal berapa September gitu. Ya. Nah, nanti kalau misalnya ada vaksinasi ulang, nanti mungkin akan dikomunikasikan dengan mahasiswa lagi. Ya, karena vaksinasi itu kan kita juga punya target ya, pemerintah kan punya target berapa persen penduduk yang sudah tervaksinasi. Nah, gitu. Kalau kemarin belum memanfaatkan vaksinasi yang ada di kampus, yang kemarin di Unjani ya, itu sebenarnya bisa langsung datang ke puskesmas. Nah, karena kan penanganan vaksin beda dengan obat ya, karena vaksin kan ketika kalian divaksin harus dicatat nomor batch-nya, jadi kan bisa tahu kan, setiap orang yang divaksinasi nomor vaksin itu. Jadi penanganan dan vaksin perbedaan di pencatatannya lebih ini ya. Yang kemarin sih alhamdulillah sudah ada yang divaksinasi ya. Saya sempat bertemu juga dengan beberapa mahasiswa yang divaksinasi gitu. Tapi nanti kalau ada vaksinasi lagi akan diinformasikan. Ya, mungkin Ibu berarti kalau untuk yang vaksinasi itu mungkin buat yang belum ya Bu ya? Atau Iya, bagaimana ya? Nah, kalau yang vaksinasi yang tanggal 20, yang vaksin pertama kemarin sudah. Nah, sekarang kita kalau misalnya mau mengadakan vaksinasi lagi di Unjani, itu berarti kan harus mengajukan lagi kan ya vaksinasinya kan. Tetap ya, kalau misalnya jalur vaksinasi kan nggak mungkin kita beli dari mana gitu kan. Itu kan ada jalur khusus sendiri ya. Beda kalau misalnya, oh saya pengen beli paracetamol, langsung aja ke toko obat gitu. Kalau vaksin kan enggak. Kan harus diadakan di mana, keterangan-keterangannya itu juga harus lengkap. Jadi seperti itu. Nanti kan kalau misalnya masih banyak mahasiswa yang lapor, belum banyak dan tidak ada vaksinasi di daerahnya. Nah, itu seberapa banyak mahasiswanya. Jadi seperti itu. Ya, sebisa mungkin sebenarnya yang minimal di puskesmas atau di tempat-tempat lain itu juga sudah banyak yang vaksinasi massal. Jadi sebenarnya gitu ya. Nih. Ya baik Ibu, terima kasih atas informasinya yang sangat luar biasa juga gitu Bu. Dari kami pun jadi tercerdaskan perihal vaksinasi ini. Dan kami pun sama gitu, mumpung lagi libur juga kami belajar lagi perihal vaksin ini gitu ya Bu. Iya. Ya, mungkin kami cukupkan saja gitu ya Bu perihal podcast pada sore hari ini. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan dapat bermanfaat terutama untuk teman-teman farmasi juga dan juga khalayak umum juga gitu Bu.
Sebelumnya kami Amin. ucapkan terima kasih. Sehat-sehat untuk Ibu juga. Terima kasih telah Ya, berkenan untuk mengisi podcast pada sore hari ini. Mungkin saya tutup. ya. Dari kami pamit undur diri. Terima kasih kembali untuk Ibu. Makasih Ibu. Ibu. Ya, Kami sama-sama cukupkan ya. untuk Terima kasih. Ya, Ya, tetap Assalamualaikum semangat ya. warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tetap semangat ya. Sampai ketemu di kampus kalau misalnya ini ya. Ibu, Amin, Ibu amin. secepatnya Ibu. Ya, Bu. Amin.